Terima kasih yang sudah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video hari ini aku mau bahas tentang fakta masuknya Islam ke Indonesia ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Hal ini membantah pernyataan dari teori Gujarat yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-14 Masehi, dibawa oleh para pedagang Gujarat, India. Akan tetapi, sejumlah sejarawan dan arkeolog membuktikan bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang Arab, dimulai sekitar abad ke-5 Masehi, dan pada saat itu diketahui bahwa Rasulullah belum lahir. Pada abad ke-5 Masehi, itu telah terjadi kontak dagang antara Cina, Nusantara, dan Arab. Arkeolog dari Australia National University, Peter Belwold, memperkuat teori perdagangan antara Cina dan Nusantara dengan menyebutkan beberapa jalur perdagangan utama yang sudah berkembang sehingga dapat menghubungkan antara Nusantara dengan Cina. Dan diperkuat dengan adanya temuan tembikar Cina dan benda berbahan perunggu dari zaman dinasti Han di selatan Pulau Sumatera serta Jawa Timur. Sejarawan G.R. Tibet juga mendukung teori Islam masuk ke Nusantara itu dibawa oleh para pedagang Arab. Tibet juga menemukan adanya kontak perdagangan antara Jazirah Arab dan Nusantara. Ia mengatakan bahwa Nusantara menjadi tempat persinggahan para pedagang Arab yang akan berlayar ke Cina sejak abad ke-5 Masehi. Jadi, peta perdagangan utama di selatan kala itu meliputi Arab, Indonesia, dan Cina. Pada saat 625 Masehi atau sekitar 15 tahun setelah Rasulullah menerima wahyu pertama, dan ketika itu Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terbuka. Di tahun itu juga, di Nusantara, Tibet juga menemukan perkampungan Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Perkampungan itu banyak orang Arab yang tinggal dan menikahi perempuan lokal. Saat itu perkampungan tersebut masih dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya dan diketahui perkampungan itu bernama Kampung Barus. Nah, teori ini juga didukung oleh Profesor Buya Hamka, di mana beliau mengatakan bahwa adanya temuan sejarawan Cina yang mengembara ke Nusantara pada 674 Masehi. Pengembara itu menemukan satu kelompok bangsa Arab yang mendirikan perkampungan sekaligus bermukim di pesisir barat Sumatera. Perkampungan itu diketahui bernama Kampung Barus. Diketahui juga perkampungan tersebut telah ada sejak tahun 625 Masehi atau sekitar 9 tahun sejak Rasulullah SAW berdakwah secara terbuka. Menurut Profesor Buya Hamka, penemuan tersebut sudah dipastikan kebenarannya oleh para sejarawan dunia Islam di Princeton University di Amerika Serikat. Berdasarkan buku Nats Batudar karya Adimaski, ditemukan sebuah makam kuno di kompleks pemakaman Mahligai, Barus. Di batu nisannya tertulis Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Ini memperkuat dugaan bahwa komunitas Muslim di Barus sudah ada pada era itu. Ada juga seorang sejarawan yang bernama Arnold dalam karyanya The Pricing of Islam di tahun 1968, beliau juga setuju dengan teori Islam masuk ke Nusantara melalui Jazirah Arab, tepatnya pada abad ke-7 Masehi. Teori ini diperkuat dengan adanya penemuan sebuah batu nisan
milik Fatimah binti Maimun yang wafat di tahun 1082 di Leran, Gresik, Jawa Timur pada masa ke-11 Masehi. Ada juga temuan dari literatur kuno asal Tiongkok. Diketahui bahwa orang Arab disebut sebagai orang-orang Tashin, sedangkan Amirul Mukminin disebut sebagai Tamimoni. Disebutkan juga bahwa duta Tamimoni, utusan khalifah, telah hadir di Nusantara pada tahun 651 Masehi atau 31 Hijriah dan menceritakan bahwa mereka telah mendirikan Daulah Islamiyah yang telah 3 kali berganti kepemimpinan. Dengan demikian, duta Muslim itu diketahui datang ke Nusantara di perkampungan Islam di pesisir pantai Sumatera. Pada saat kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan di tahun 644 sampai 656 Masehi, dan itu hanya berselang 20 tahun setelah Rasulullah SAW wafat di tahun 632 Masehi. Dari bukti-bukti yang sudah ada, bisa dibilang bahwa Islam sudah masuk ke Nusantara itu ketika Rasulullah masih hidup. Hal ini juga yang membantah teori Gujarat yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang India. Gimana nih guys dari fakta yang udah aku sebutin? Apa kalian masih percaya sama teori Gujarat atau udah enggak? Terima kasih ya guys yang udah nonton sampai akhir. Maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.